Guys, oke, sekarang saya akan buat tutorial uji validitas, reliabilitas, normalitas, analisis regresi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kita pakai aplikasi SPSS. Buka aplikasi SPSS-nya. Ini dia aplikasi SPSS. Kemudian buka data kuesioner. Ini data kuesionernya ya. Nah, ini data kuesioner saya. Gini, jadi variabelnya G1 sampai 6, terus KP1 sampai 5, terus PU1 sampai 5. Kita buka aplikasi SPSS. Ini di bagian variabel view. Kita buka aplikasi SPSS. Kemudian di bagian variabel view, ini variabel view, klik variabel view, kemudian masukkan kode variabelnya. Misalnya kode variabel saya GH1, GH2, GH3, GH4, GH5, kemudian GH6. Kemudian setelah ini kita tulis validitas underscore GH. Kemudian masukkan lagi variabelnya KP1, KP2, KP3, KP4, KP5. Kemudian KP5. Kemudian tulis lagi validitas underscore KP. Terus selanjutnya PU1, PU2, PU3, PU4, PU5. Kemudian validitas underscore PU. Nah, validitas ini adalah jumlah dari tiap-tiap variabel. Terus kita masuk ke data view, masuk ke sini, kemudian di data kuesioner kita masuk ke Excel. Ini kita copy dari ujung sini A2 sampai terakhir. Kuesioner saya jumlahnya 209. Copy, kemudian di sini paste. Nah, udah keluar semua ya guys. Terus ingat-ingat tadi caranya. Yang pertama itu masukkan nama-namanya dulu, kemudian yang kedua itu masukkan ini datanya,
kemudian baru kita uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita analyze, terus correlate ya, bivariate, terus kita blok variabel kita, variabel pertama GH1 sampai 6, terus sama validitasnya masukkan ke sini, terus langsung oke. Nah, ini data validitasnya ya. Ini jumlah hasil validitas GH1 0,580, 0,846. Nah, kalau misalnya valid itu ditandai dengan bintangnya 2. Kemudian masuk lagi ke data view. Terus analyze lagi, scale. Yang kedua itu scale. Terus reliability analysis, kita copy blok sampai validitas lagi, kita masukkan ke sini. Ingat-ingat. Terus ini statistik ya, statistik kita checklist item, scale of item. 3 ini di checklist ya. Terus continue, terus oke. Nah, ini reliabilitas dari variabel GH 0,797. Lalu itu kan baru satu variabel, masih ada 2 variabel. Kita masuk data view lagi, ulangi lagi, analyze, correlate, bivariate. Ini kita blok dulu, kembalikan, lalu kita ganti dengan variabel kedua. Masukkan, terus oke. Lalu masuk ke data view lagi, analyze, scale, reliability analysis. Terus ini kita kembalikan dulu, kembalikan, ganti variabel kedua, terus oke. Statistik udah di checklist semua ya, continue, oke. Kemudian variabel ketiga, analyze lagi, correlate, bivariate, kita kembalikan lagi, ganti lagi dengan variabel terakhir, masukkan, oke. Terus data view lagi, analyze, scale, reliability analysis, kembalikan lagi, terus ini PO sampai validitas, terus masukkan statistik, udah di checklist, oke. Nah, ini data validitas dan reliabilitas dari variabel pertama, kedua, dan ketiga itu udah diketahui. Ini validitasnya di sini, ini reliabilitas, lihatnya di bawah ya guys. Kemudian setelah membuat validitas dan reliabilitas, kita masuk ke Excel, lalu buat data kayak gini. GH itu tadi gaya hidup, kepuasan pelanggan, dan niat pembelian ulang. Terus hasil validitas ini, hasil validitas ya guys, kita lihatnya di SPSS tadi, hasil SPSS. Nah, ini GH1 validitasnya 0,580. Kita masukkan 0,580 dan seterusnya. Nah,
Hasil reliabilitas dari gaya hidup ini kita lihat di SPSS juga, di bagian bawah sini. Ini reliabilitas 0,797, kita masukkan 0,797. Begitu juga dengan kepuasan dan niat pembelian ulang. Kemudian kita mulai uji normalitas, regresi, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas. Terus kita bikin file, terus new, terus data. Nah, ini kosong lagi ya. Di nama kita bikin, karena variabel saya ada 3, berarti x1, x2, dan y. Nah, kita masukkan labelnya. Label x1 itu gaya hidup. Terus yang kedua kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga itu variabel dependent y. Aku ambilnya niat pembelian ulang. Terus kita masuk ke data view. Nah, ini kan udah ada ya. Nah, X1 itu jumlah dari GH. Kita lihat lagi di Excel, kuesioner. Jumlah GH, ini jumlah GH ya. Kita copy aja sampai 209. Copy, kita masukkan tadi ke data X. Ingat ya, X1 itu gaya hidup. Nah, terus X2 nya yaitu jumlah dari KP atau kepuasan pelanggan. Ini kita copy, di sini, paste. Terus yaitu niat pembelian ulang. Ini niat pembelian ulang. Copy, terus masuk ke SPSS lagi, paste. Lalu kita uji yang pertama itu uji normalitas. Kita masuk ke analyze, regresi ya guys. Terus linear, kita variabel dependentnya kita ambil niat pembelian ulang, masukkan ini di blok, masukkan ke independent, kita oke dulu. Nah, terus masuk ke sini lagi, data view, terus analyze, correlate, linear, kita reset dulu, kita masukkan lagi niat pembelian ulang, dependent, ini independent, masukkan. Lalu kita klik bagian plot ya guys. Yang pertama itu plot, yang kedua plot. Nah, lalu checklist di normal probability plot. Ini ya, di bagian bawah sini normal, continue, oke. Nah, kita lihat dulu nih gambarnya. Sabar ya guys. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kalau bentuknya kayak gini tuh berarti bisa digunakan. Berarti ada pengaruh dari variabel independen dan variabel dependent. Atau kuesionernya bagus lah hasilnya. Gitu. Jadi itu yang plot ya, atau disebut
uji normalitas. Lalu kita masuk data view lagi, analyze, regresi linear, kita reset, masukkan lagi ke sini, masukkan ke sini. Yang kedua itu statistik. Yang pertama plot, yang kedua statistik. Nah, statistik kita checklist di collinearity diagnostic. Checklist, terus continue, terus oke. Nah, ini dia. Nah, yang ada VIP ini namanya uji multicollinearitas. Terus kita masuk ke data view lagi, analyze, regresi linear, reset lagi, masuk niat pembelian ulang, masukkan, terus yang ketiga itu save. Kita klik understand, oke. Terus oke. Nah, terus kita masuk ke data view lagi, transform, compute variable, kita ketik di bagian target variable ABS, terus kita klik all, lalu klik ABS. Oh ya, ini ABS underscore res, terus all ABS, masukkan ke sini, ini ya, masukkan ini, lalu understand residual, masukkan ke sini, oke. Lalu masuk ke sini lagi, analyze, regresi linear, save-nya, checklistnya diilangin, lalu oke. Ini ABS, langsung oke. Nah, ini guys. Nah, kita coba uji satu lagi ya.
masuk ke data view, analyze, regresi, linear. Tadi ini kembalikan ABS, masuk ke dependent, kemudian oke. Nah, ini dia guys, ini hasilnya beda sama yang di atas ya, tadilah pokoknya. Nah, ini uji heteroskedastisitas. Oke guys, jadi itu. Nah, nanti kita tinggal masukin aja file ini, namanya uji heteroskedastisitas. Kemudian sabar, ini namanya apa ya tadi, uji T. Ini namanya uji F. Ini namanya R square. Terus ini uji T itu di sini, uji F di sini, R square di sini. Terus ini uji multikolinearitas. Ini uji normalitas. Terus udah deh yang di atas, uji validitas dan reliabilitas. Jadi begitulah tutorial uji dalam uji kuesioner menggunakan SPSS. Oke, cukup sekian dan terima kasih.